Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tanpa menyebut nama seluruh jemaah yang saya hormati, seluruh tuan yang kami muliakan, seluruh orang tua yang kami hormati dan banggakan, karena waktu yang begitu mepet. Ada dua, di samping menyambung apa yang telah disampaikan guru-guru kita. Kemudian yang kedua, nanti saya sebagai ketua DMI Kepala Pusat akan menyampaikan hal-hal yang berkenaan dengan bodi, karena amat penting. Maka saya bagi dua, 10 menit tadi ini, 5 menit. Bapak sekalian yang saya hormati, Nabi bersabda, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sa'alallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang berusaha untuk mencari jalan guna menuntut ilmu, berusaha untuk menuntut ilmu, sa'alallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Bisa dipahami? Jadi kalau dengan cara apapun kita untuk menuntut ilmu itu, betapapun rintangannya, dia berusaha untuk menuntut ilmu, maka kata Nabi sallallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Saya yakin kita ini untuk kuliah subuh menuntut ilmu punya cara masing-masing. Yang dekat ada yang jalan kaki, yang jauh ada yang naik motor, ada yang bonceng, ada yang pakai mobil, ada yang jauh jalan kaki. Ada, itu pahalanya lebih banyak daripada orang yang pakai motor. Ya, nah itu namanya salaka thoriqan, berusaha mencari jalan li thalibil ilmi, untuk menuntut ilmu. Sa'alallahu lahu thoriqan ilal jannah, Allah akan mudahkan kita insyaallah jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini yang pertama kita ambil, jangan malas dalam menuntut ilmu. Ya, baik menuntut ilmu di kuliah subuh ataupun menuntut ilmu di mushola dan masjid kita masing-masing, di mana diadakan majelis taklim. Ada kan? Setiap masjid, setiap mushola itu ada majelis taklim, dan justru di majelis taklim itulah yang ilmu yang kita pelajari lebih mendetil. Kalau berbicara seperti ini bicara umum aja, secara global, nggak bisa mendetil. Bisa bicara sholat, nggak bakalan dibilangin salah tuh caranya begini, itu enggak. Tapi kalau di pengajian, ruku begini, sujud begini, kakinya begini, tangannya begini, itu dijelasin. Maka kalau ada pengajian di masjid, di mushola kita yang terdekat, hadiri. Ingat hadis tadi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sa'alallahu lahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang berusaha mencari jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia jalan menuju surga. Bapak sekalian, kaitannya dengan Ustaz Mahmudin tadi, saya mengamalkan hadis ini. Ingat terus saya, dikit aja. Nah, luar biasa juga, seperti tadi biaya yang nggak punya duit bisa menyantrenin anak-anak beliau. Kalau saya kayak lagi, saya udah keluar dari PGA negeri 4 tahun di edukasi gitu. Waktu itu susah luar biasa, habis PKI itu belum bayar 8 bulan.
Semua anak murid 8 bulan, 9 bulan semua karena ikutannya. Saya 8 bulan. Terus saya cari duit sendiri buat sekolah dari SD, ya. Saya bayaran sendiri dari SD, ya. Enggak ditanggung sama saudara, sama siapa enggak ada. Saya cari sendiri dari SD sampai S2, udah dapat, udah kerja. Nah, itu saya bayar 7 bulan. Kurang sebulan kagak diterima. Saya mau ngambil tanda lulus, udah dikasih. Ya udah, saya kagak motor. Saya jalan ke Lenteng Agung, ceritanya naik kereta ke Bogor, dari Bogor ke Batu Tulis. Terus waktu itu udah sebulan Bapak. Udah sebulan kegiatan belajar mengajar udah sebulan. Lalu saya datang ke sekolah negeri juga, PGAN 6 tahun Bogor. Nah, saya datang ke sana. Bayangin, nggak bawa surat, nggak bawa ijazah, nggak bawa tanda lulus, nggak bawa apa-apa, duitnya juga kurang. Pak, saya mau sekolah. Kelas berapa? Kelas 5. Di sana kelas 5, 6 tahun. Diterima, Bapak. Nggak pakai tanda lulus, nggak pakai ijazah, pokoknya nggak ada surat-surat keterangan tentang saya itu udah lulus. Tetapi diterima oleh sekolah pendidikan guru agama negeri, bukan sekolah abal-abal, sekolah negeri diterima. Kalau di sini saya sekolahnya dulu dapat ikatan dinas, saya pegawai negeri, setiap bulan dapat beras, ya dapat duit 10.000, dapat gula setiap bulan. Nah, yang saya amat bersyukur kepada Allah, ya itu nggak bawa surat, nggak bawa apa-apa, diterima. Kemudian udah sebulan kegiatan belajar mengajar udah sebulan. Coba sekarang bisa nggak diterima itu? Kagak bakalan, sampai hari kiamat nggak bakalan. Ya, mau ngelanjutin sekolah mana ijazah amat ada lulus? Ditanya nggak ada, ya nggak ada cara untuk bisa diterima. Tapi waktu itu dipercaya dan saya diterima di sekolah sana. Tanda lulusnya Pak, sampai sekarang saya nggak terima. Nggak tahu nilai saya berapa, ya. Di Departemen Agama itu nggak tahu dah. Pokoknya saya diterima. Itu saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berdasarkan hadis tadi mansawa satori kodial kami ikuti ilmu sahalallahu lahu thoriqan ila jannah. Ini dimanfaatin, diamalin, rajin kita untuk menuntut ilmu. Ya, makasih. Itu aja Bapak untuk ceramah.